Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait copywriting untuk pemula. Nah, namanya untuk pemula jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi belajar buat bikin konten di media sosialnya atau yang lagi bikin konten buat bisnis atau usahanya. Nah, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Apa itu copywriting? Simply, copywriting adalah seni jualan melalui tulisan, mau lewat email marketing, media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain, video marketing lewat YouTube, TikTok, dan lain-lain, blog marketing, messenger marketing lewat WA, Telegram, dan lain-lain. Nah, apa sih output dari copywriting ini? Yaitu disebut copy. Tapi copy di sini bukan kopi minuman ya, tapi adalah sebuah konten yang mana mengenalkan brand produk dan agar audiens kita itu mau mengikuti atau tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Misalnya kita harapkan untuk adanya sales atau penjualan, dia mau beli, adanya traffic kalau kita mau ngarahin ke website kita, adanya download kalau kita punya aplikasi, mau share, mau view, mau listen, dan lain-lain kalau kita bikin konten di media sosial kita kayak gitu. Dan terus kan pertanyaannya, kenapa sih kita melakukan copywriting? Apa sih pentingnya copywriting ya kan? Kita ngelakuin copywriting karena copywriting ini adalah metode yang paling low cost atau paling murah, paling biayanya nggak begitu besar dan paling mudah. Karena terkadang kalau misalnya kita ngelihat penjualan produk kita sedikit, nggak optimal, konten kita nggak dapat feedback yang bagus, dibanding kita langsung pivot, kita ganti model bisnis, ganti jual produk, kita rebranding ya kan, itu adalah hal-hal yang notabene high cost atau mahal. Nah, bisa jadi dibanding lakuin itu, kita hanya perlu ngubah cara penulisan kita atau copywriting kita. Jadi copywriting adalah hal yang low cost. Terus kan pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara melakukan copywriting? Nah, ada rumus yang sering banget dipakai orang-orang untuk melakukan copywriting, yaitu adalah AIDCA. Attention, Interest, Desire, Conviction, and Action. Kita bahas satu persatu. Attention atau menarik perhatian. Nah, ini kunci awal banget kalau kita bikin konten. Kita harus bisa narik perhatian orang dulu. Karena kenapa? Karena banyak banget informasi di dunia ini, distraksinya juga banyak banget. Kalau kita buka medsos saja, ketika kita scrolling, infonya udah banyak banget, beragam banget. Nah, gimana cara biar konten kita muncul, konten kita dinotis oleh orang? Itu adalah kita tarik perhatian mereka. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan headline yang menarik atau judul yang menarik. Bisa dengan ngasih janji, bikin orang kepo, nunjukin kredibilitas, pakai angka, misalnya 5 cara ampuh, 3 kunci, 7 alasan, dan lain-lain. Kalimat pembuka yang menarik, dan lain-lain. Kita langsung lihat aja contohnya. Contohnya ada di konten Bukalapak ya, sebelah kanan atas, tren di 2021, sumpah nggak bohong, ini keren banget. Nah, ini suatu contoh yang headline yang ngasih janji, ya kan, sumpah nggak bohong gitu kan ya. Atau konten yang kepo, bikin kepo. Nah, ini contoh kontennya Gojek. Demi apapun terharu banget dapat berita baik hari ini katanya. Apa katanya? Tanda tanya. Gitu kan, akhirnya kita kepo, apa ya katanya ya, akhirnya kita mau scroll, kita mau swipe gitu buat lihat lebih lanjut. Nah, ini contoh narik headline yang menarik dengan cara ngasih janji atau kepo. Nah, nextnya ada, ini ada penjelasannya lagi nih. Ini contohnya lagi yang lagi viral juga nih, yang ini salah satu sinetron ya, judulnya Istriku Menelantarkan Keluarga Demi Jadi Artis TikTok. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ini lagi viral banget. Jadi kalau dalam sinetron ini intinya ada seorang istri gitu kan, koma, lalu anaknya bukannya ngedoain tapi malah saran ke ayahnya ya kan, gimana kalau kita joget TikTok karena ibu ini kan artis TikTok ya kan. Akhirnya mereka joget dan bener si ibu sembuh gitu, bangun. Nah, ini kan nggak logis banget secara, kalau kita pikirin nggak bakal masuk lah di logika kan. Tapi karena ini akhirnya viral banget dan netizen rame-rame nyebarin konten ini gitu, dan akhirnya viral, orang jadi notice. Nah, tadi notice gitu, orang dapat perhatian. Nah, catat teknik ini juga udah dari dulu sebenarnya dipakai oleh Starbucks juga. Ketika Starbucks muncul awal-awal, kalau teman-teman nih dulu mesen minuman gitu kan,
sering banget nama kita itu salah ditulis di cup-nya gitu. Dan ini emang sengaja gitu. Kenapa sengaja? Akhirnya orang jadi kesel, tapi juga ngerasa lucu, ya kan? Namanya jadi lucu gitu karena salah. Akhirnya mereka foto dan mereka sebarkan. Akhirnya orang-orang jadi tertarik juga buat beli atau nongkrong di Starbucks. Nah, yang kedua adalah interest ya. Ketika tadi udah attention dapat perhatian, lalu interest, kita tarik minatnya. Dengan cara apa? Pertama adalah dengan kita jelasin apa sih masalah yang benar-benar masalah dihadapi oleh audiens kita dan solusi yang benar-benar solutif. Nah, ini contohnya ada dari konten Gojek ya, dengan Gomart-nya dibelanjain emak jago, jadi orang-orang ada masalah kalau mereka beli sesuatu nggak bagus gitu karena nggak begitu paham produknya. Nah, tapi dengan adanya emak jago ini, emak-emak biasanya lebih berpengalaman buat milihin produk-produk yang bagus kayak gitu. Atau dengan cara tell a story, dengan cara kita jelasin cerita. Kenapa dengan cerita? Karena cerita ini akhirnya orang lebih mudah memahami, orang jadi lebih paham kalau dengan cerita, lebih gampang masuk gitu, lebih gampang dicerna. Dan dengan cerita ini akhirnya orang paham value atau nilai yang kita tawarkan. Orang jadi menghargai konten kita, orang jadi menghargai produk kita karena dia tahu story di baliknya kayak gitu. Nah, ini ada salah satu contoh konten dari, kalau nggak salah ini dari dari Ruang Guru kayaknya, kalau nggak dari Zenius. Aku Faiz, pemuda asal Aceh, 10 tahun yang lalu nggak pernah punya prestasi. Ketika teman-teman di jurusan IPA senang banget belajar matematika dan sains, aku justru penasaran dengan ekonomi dan entrepreneurship. Nah, akhirnya orang kepo, apa nih? Akhirnya mau baca lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah setelah kita tarik perhatian, tarik minatnya, dan juga desire, kita memenuhi hasrat mereka. Karena ketika kita bisa memenuhi hasrat atau keinginan mereka, sisi emosional mereka jadi tergerak gitu. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita fokus pada benefit atau manfaat apa yang bisa didapatkan oleh audiens kita, bukan fitur. Dalam artian kita nggak usah jelasin apa aja fitur-fitur yang kita tawarkan. Dalam artian misalnya kita menawarkan suatu produk yang canggih nih, ini produknya A, B, C, D, canggih ini. Tapi akhirnya kecanggihan itu nggak dipakai oleh orang, nggak dibutuhkan oleh orang. Nah, lebih baik kita fokus pada manfaat apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, contohnya adalah konten dari Nusarara. Ketika mereka launching sebuah buku ya, mereka jelasin tuh di salah satu konten mereka, apa sih manfaat yang bisa didapatkan. Bisa dengan jadi tahu cara menerima keterbatasan diri, jadi semakin sabar, semakin semangat, percaya diri, adapt, dan lain-lain. Akhirnya orang-orang ya notabene lebih banyak sih mostly millennials parent ya, orang tua muda beli buat anak-anaknya, beli mulai dari, saya ngikutin tuh mulai dari terjual 5.000, 7.000, 10.000 pieces sampai 17.000 dan tembus 20.000 kayak gitu. Nah, ini desire. Next adalah conviction, yaitu kita harus benar-benar meyakinkan audiens kita yang tadinya ragu jadi percaya, jadi yakin. Dengan cara apa? Dengan cara, salah satunya dengan cara ngasih testimoni. Nah, ini juga yang dipakai oleh Nusarara. Jadi ketika mereka launching teaser film Nusarara, mereka juga ngasih konten ini nih, bikin konten ini, yaitu isinya testimoni dari orang-orang, dari netizen yang udah nonton teaser mereka. Ada yang bilang Pixar graphic quality right there, suka trailernya, this is such a great milestone, dan lain-lain. Kita yang ngelihat ini belum nonton teasernya jadi yakin nih ya kan, wah kualitas grafiknya udah kayak Pixar. Jadi kita makin yakin, oh nanti kalau udah muncul filmnya mau nonton kayak gitu. Dan terakhir dan gak kalah penting adalah action. Setelah kita tarik minatnya, kita tarik perhatiannya, dia jadi tertarik minatnya, kita penuhi desire-nya, kebutuhannya, hasrat mereka, lalu kita yakinkan, dan terakhir harus jelas aksi atau sesuatu yang kita harapkan dari audiens kita untuk dilakukan. Call to action-nya harus jelas. Kalau mau beli, mau pesen caranya gimana, kalau mau langganan gimana caranya, kalau mau download gimana,
kalau mau baca lebih lanjut, dengar lebih lanjut, kalau mau listen ya dengar lebih lanjut, kalau mau ngecek lebih lanjut caranya gimana, itu harus jelas, harus dijelaskan gitu. Ini contoh konten dari Halodoc. Dia jelasin diskonnya 15%, kode promonya itu, dan daftarnya di aplikasi Halodoc. Karena sering kita mau ikut sesuatu, mau ikut webinar, pas cek gimana cara daftarnya, kok bingung, ya udah deh ntar aja deh, ntar akhirnya nggak jadi. Mau beli produk juga, kalau mau beli ya kan udah tertarik, pas lihat di poster atau di captionnya bingung, ini gimana caranya ya, ribet akhirnya nggak jadi. Nah, makanya penting banget di konten kita jelas action yang akan diambil gitu. Nah, itu dulu terkait copywriting untuk pemula. Di bagian 1 ini ngebahas tentang rumus copywriting, mulai dari menarik perhatian, minat, lalu memenuhi desire, keinginan dan hasrat, meyakinkan, dan terakhir action yang jelas. Sekian aja. Kalau teman-teman ada insight lain, boleh banget sharing di kolom komentar. Semoga bisa menambah insight kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.